Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring pada hari Kamis tanggal 26 bulan Agustus tahun 2021. Anak-anak, untuk memulai kegiatan belajar mengajar kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa ini dipimpin oleh ketua kelas yang bernama Ananda Pemas. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Baik, Pak. Oke. Baik. Gimana kalau Bapak? Alhamdulillah, kabar Bapak, alhamdulillah sehat. Di era pandemi COVID ini, mematuhi aturan pemerintah dan terapkan 5M. Selanjutnya, anak-anak agar menyiapkan buku dan alat tulis ya untuk kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Peserta didik, silakan mengisi absensi di WA Group kelas dan saya akan mencocokkan absensi dengan Google Meet ini. Apakah sudah absen kalian semua? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Oke, baik kalau sudah. Ini saya lihat notifikasinya itu ada 24 siswa. Saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada kegiatan kali ini. Setelah membaca teks dan mengeksploitasi internet, peserta didik mampu menganalisis perkembangan sistem pemerintahan ekonomi sosial dan hasil kebudayaan pada Kerajaan Kutai. Selanjutnya, setelah membaca teks dan mengeksploitasi internet dan diskusi, peserta didik mampu menyajikan hasil dalam bentuk lembar kerja pada sistem pemerintahan ekonomi sosial dan hasil kebudayaan Kerajaan Kutai. Baik anak-anak, masih semangat ya? Semangat, Pak. Semangat, Pak. Baik. Baiklah, sebelum ke materi, Bapak mau ingin bertanya kepada kalian. Pertanyaannya adalah, anak sebutkan kerajaan apa saja pada masa Hindu, Buddha di Nusantara. Silakan. Saya, Pak. Ya, Aika Zahira. Kerajaan Tarumanegara Oke, kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Sriwijaya. dan kerajaan Sriwijaya. Oke, baik, bagus ya. Kemudian anak-anak kerajaan apa lagi yang bisa tunjuk tangan? Silakan. Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Kutai. Anak-anak, manfaat mempelajari materi ini agar supaya peserta didik dapat mengetahui keadaan sistem pemerintahan, ekonomi sosial, dan budaya, yaitu kerajaan yang bersifat maritim. Dan bisa kita membandingkan dengan era sekarang, dengan sarana yang lengkap, ya, transportasi yang baik, sehingga pemerintahnya dapat membantu rakyat memenuhi kebutuhan keagamaan dan kehidupan sehari-hari. Nah, itu manfaat untuk pembelajaran kita kali ini. Baik anak-anak, saya akan menampilkan PPT ya. Nah, sekarang kita ke materi. Sudah terlihat anak-anak PPT-nya? Pak. Oke, baik. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Itu berdiri sekitar abad ke-5. Kerajaan ini berlokasi di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Nah, bukti arkeologisnya itu keberadaan kerajaan ini adalah temuan prasasti yang ditulis di atas 7 buah yupa atau tugu batu. Nah, selanjutnya nama-nama rajanya adalah Kudunga, Aswawarman, Mulawarman. Nah, Raja Mulawarman ini melakukan upacara pengorbanan dan memberikan hadiah atau sedekah kepada para Brahmana sejumlah 20.000 ekor sapi. Nah, kita masuk ke sistem pemerintahan. Kerajaan Kutai, Martapura, kemudian runtuh setelah ditaklukkan oleh Kesultanan Kutai yang memeluk Islam pada tahun 1635.
Kemudian kita lanjut ke sistem ekonomi. Di bawah kekuasaan Raja Mulawarman, kehidupan ekonomi kerajaan mengalami perkembangan pesat dari sektor pertanian, perdagangan sangat strategis. Sistem sosialnya, Mulawarman juga melakukan upacara Fratyastoma, yaitu upacara penyucian diri untuk masuk pada kasta kesatria. Kemudian hasil kebudayaan, Kutai, peninggalan kerajaan Kutai yang paling penting adalah 7 buah prasasti Yupa yang dibuat sekitar tahun 350 sampai 400 Masehi. Selanjutnya kita mengerjakan lembar kerja. Pertanyaannya adalah, yang pertama, menjelaskan sistem pemerintahan dan ekonomi kerajaan Kutai. Yang kedua, itu adalah menganalisis sistem sosial dan hasil budaya kerajaan Kutai. Jangan lupa kalian harus membuat nama dan kelas di LKPD tersebut ya. Oke, anak-anak masih semangat ya? Silakan anak-anak yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Saya, Pak. Oke, Indri. Oke, baik. Silakan. Baik, Pak. Saya akan menjawab sistem pemerintahan dahulu dari tulisan yang tertera pada prasasti. Prasasti Yupa peninggalan kerajaan Kutai. Nama raja pertama adalah Kundungga, tertera pada dan diperkirakan merupakan nama asli Indonesia. Namun, generasi selanjutnya seperti Aswawarman dan Mulawarman menunjukkan nama yang telah terpengaruh dan diambil dari nama India. Ia juga dikenal sebagai raja yang sangat dekat dengan kaum Brahmana dan rakyat. Tuh, tadi temanmu sudah membacakan. Selanjutnya anak-anak, ada yang ingin menambahkan dari jawaban dari Indri mengenai sistem pemerintahan? Silakan. Saya, Pak. Ya, Lira, silakan Lira. Kerajaan ini diperkirakan telah berdiri semenjak abad ke-5 Masehi atau kurang lebih 400 Masehi. Kerajaan ini bertahan hingga 21 generasi. Kerajaan Kutai runtuh ketika Raja Kutai tewas dalam peperangan melawan calon Raja Kutai Kartanegara ke-13, yaitu Aji Pangenan Anun Panji Mendapa. Oke, alhamdulillah ya. Wah, sudah sangat lengkap. Anak-anak, ada yang ingin menjawab mengenai sistem ekonomi? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Desi untuk menjawab. Pada masa kekuasaan Raja Mulawarman, Kutai mengalami zaman keemasan. Kehidupan ekonomi mengalami perkembangan yang pesat. Kehidupan kerajaan Kutai berpusat pada keunggulan letak geografisnya. Kerajaan ini berdiri di lokasi strategis yang dapat diakses dengan mudah melalui jalur maritim, sehingga dapat bergerak tanam di lahan subur berkat Sungai Mahakam. Ya, jadi berkat Sungai Mahakam ya. Jadi kerajaan Kutai itu berada di tepi sungai, namanya adalah Sungai Mahakam. Ada yang ingin menambahkan? Silakan. Mengenai sistem ekonomi, ya silakan. Siapa ini? Melati Artikasari. Ya, silakan Melati Artikasari untuk menjawab sistem ekonomi. Kutai terletak di tepi Sungai Mahakam, sehingga aktivitas utama dari masyarakat adalah melakukan kegiatan pertanian. Selain itu, mereka juga banyak melakukan perdagangan dengan negeri luar. Mata pencaharian lain banyak dilakukan oleh masyarakat kerajaan Kutai. Oleh masyarakat adalah berternak sapi. Dalam salah satu Yupa yang ditemukan tertulis bahwa Raja Mulawarman sempat memberikan hadiah sapi sebanyak 20 ekor kepada para Brahmana. Artinya, pada abad ke-5 telah ada suatu pertanian yang sangat maju di kerajaan Kutai. Terima kasih. Wah, luar biasa Melati ya. Kita kasih tepuk tangan anak ya. Wah, hebat ya. Melati, baik. Untuk pertanyaan kedua ini yaitu menganalisis sistem sosial dan hasil kebudayaan kerajaan Kutai. Oke, siapa yang sudah siap untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini dalam lembar kerja? Ustaz Didi, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Muslimah. Oke, baik. Dari hasil analisis saya, sistem sosial kerajaan Kutai memiliki golongan masyarakat yang mampu menguasai bahasa Sanskerta dan sudah terbiasa menulis menggunakan aksara Pallawa.
namun hanya terbatas pada golongan-golongan Brahmana. Oke, terima kasih Muslimah, jawabannya luar biasa ya. Silakan pada anak-anak yang ingin menjawab mengenai Saya, Pak. keadaan hasil budaya. Silakan. Mahla, oke, Nahla Samira, silakan. Baik Pak, dari hasil analisis saya dapat menjawab 7 prasasti Yupa yang merupakan peninggalan prasasti terpenting Kutai adalah kesatuan prasasti yang masing-masing dipahatkan pada sebuah tiang batu andesit atau monolit yang disebut Yupa. Prasasti tersebut beraksara Pallawa awal dalam bahasa Sanskerta dengan ciri khas aksara Pallawa yang menggunakan blockhead pada bagian atas aksara. Kemendikbud 2014. Yupa Oke, ini adalah sumbernya ya. tiang batu atau tugu berukuran kurang lebih 1 meter yang ditanam di atas tanah. Pada tiang batu ini terukir prasasti dari kerajaan Kutai yang dianggap sebagai sumber tulisan tertua di Indonesia. Wah, luar biasa Nahla ya. Oke, baik. Ini linknya nanti silakan dibuka ya. Ini ada 5 soal. Setelah kalian mengerjakan, nilainya itu langsung keluar anak-anak. Kita masuk ke tugas keterampilan nanti ya, membuat laporan itu. Nanti saya buat kelompok. Kenapa saya buat kelompok? Karena ini memerlukan biaya yang sangat besar. Untuk selanjutnya, siapa yang ingin membacakan kesimpulan pada kegiatan belajar mengajar kita pada kesempatan kali ini? Silakan. Ya, silakan Novita. Baik, kesimpulan kegiatan pembelajaran hari ini adalah sistem pemerintahan nama raja pertama adalah Kundungga yang diperkirakan merupakan nama asli Indonesia. Namun, generasi selanjutnya seperti Asmawarman dan Mulawarman menunjukkan nama yang telah terpengaruh dan diambil dari nama India. Masa Mulawarman, kerajaan Kutai mengalami kejayaan. Sistem ekonominya dalam salah satu yupa yang ditemukan tertulis bahwa Raja Mulawarman sempat memberikan hadiah sapi sebanyak 20.000 ekor kepada para Brahmana. Artinya, pada abad ke-5 telah ada suatu peternakan yang sempat maju di kerajaan Kutai. Oke, baik Novita. Tadi Novita sudah menjelaskan ya mengenai keadaan pemerintahannya ya. Jadi di sini raja pertamanya adalah Kundungga, kemudian raja keduanya adalah Mulawarman. Dan pada masa Mulawarman inilah pemerintahan kerajaan Kutai itu mengalami masa keemasannya ya. Dia menyumbangkan sebanyak 20.000 ekor sapi yang sudah dibacakan oleh Novita tadi. Oke anak-anak, ada yang ingin lagi membacakan hasil kesimpulan kegiatan belajar mengajar kita hari ini? Silakan. Saya, Ya, silakan Rahma Anissa. Silakan. Kalau dari sosial kerajaan Kutai memiliki golongan masyarakat yang mampu menguasai bahasa Sanskerta dan sudah terbiasa menulis menggunakan aksara Pallawa, namun hanya terbatas pada golongan-golongan Brahmana. Penggolongan kelas masyarakat tersebut menjadi salah satu sistem sosial di kerajaan Kutai. Dan hasil budaya 7 prasasti Yupa yang merupakan peninggalan prasasti terpenting Kutai adalah kesatuan prasasti yang masing-masing dipahatkan pada sebuah tiang batu andesit atau monolit yang disebut Yupa. Prasasti tersebut beraksara Pallawa awal dalam bahasa Sanskerta. Untuk selanjutnya, ini mengenai tugas evaluasi ya. Kita akan menjawab ada 5 soal esai di situ ya. Ini kalian kerjakan di buku catatan. Nanti hasilnya dikirim ke WA group. Kemudian Bapak ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerjasama dalam kegiatan belajar pada hari ini. Ya, tetap jaga kesehatan dan patuhi aturan pemerintah. Baik anak-anak, untuk materi berikutnya pada kesempatan minggu depan itu materi kita adalah Kerajaan Tarumanegara. Jadi kegiatan belajar mengajar kita kali ini Bapak akhiri ya dengan lapas alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.